Ini antara menterinya nggak punya otak di situ ya, atau memang menterinya seperti yang saya bilang cuma mau menjilat. Saya yakin kabinet mereka itu akan ditertawakan banyak masyarakat. Baca poinnya, poin E itu badan atau perkumpulan itu badan izin. Baca poinnya, jangan sampai setengah-setengah. Ini undang-undangnya yang Baca di penjelasan umum poin E gitu. Di poin E badan hukum atau lembaga terpercaya. Usah ngotok-ngotok lah, orang udah dibantu ya tahu diri lah, ya. Peruntukannya sudah untuk berobat atau kepentingan lain, karena emang tujuannya untuk berobat. Dan yang utama ini Mas Agus Salim ini harus segera mendapatkan pengobatan, jangan dibawa ke sana ke sini, akhirnya kehilangan waktu. Hotman mungkin sama saya satu kelas, tapi kalau lawyer-lawyer lain kan mungkin mereka nggak punya uang sebanyak saya dan Hotman. Itu kelebihan kami. Banyak juga, Bang. Iya, siap. Iya nih. Novi akan segera buat laporan polisi, ya. Ini ada Konglo Mahamka di sini yang juga akan bantu. Dan apa kan? Pemilik jalan tol. Kita bantu damain ya. Kita bantu damain, tapi kalau mulutnya nggak bisa dijaga, harus. Kita semua udah damai. Realisasi damai itu saya perkenalkan. Kalau ngomong damai, damai. Saya nggak ada lagi mau ganggu-ganggu orang atau aneh-aneh. Yang kau teriakin apa, Gus? Yang bikin masalah ya kamu. Emang uangmu? Itu bukan uangmu. Itu uang donatur. Apa hak kamu untuk teriak-teriak untuk minta itu uang saya? Sejak kapan kau dapat uang itu? Udahlah, Gus. Kau tuh merendah lah, nggak usah. Udah ditolong sombong gitu loh. Jadi konsep kita sebenarnya satu, apapun itu persoalannya, kami fokus terhadap penyelesaian. Dan masalah ada damai atau enggak nanti kita lihat di ujungnya. Yang pasti kami ingin yang diutamakan adalah persoalan Agus ini terlebih dahulu gitu. Ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu yang suatu ketika akan memakan dirimu. Itu kira-kira. Seperti Ricky Sitohang pun yang namanya jenderal, dia nggak akan mau keluar 1,3 miliar untuk gantiin uang orang lain. Bener kan? Saya dengan ikhlas, saya bilang, saya ikhlas. Yang nggak ikhlas, saya ganti. Selesai. Kan dia selama ini alasan Novi apa? Alasan Novi, saya nggak enak donatur keberatan uang itu disalahgunakan. Ya dong. Ya udah, anggap aja ini bukan uang donatur yang disalahgunakan, uang Alvin Lim. Gua gantiin. Mas ngerti ya maksud saya? Gitu loh. Orang cerdas mestinya ngerti di situ. Jadi maksudnya udahlah yang sudah diiniin, misalnya dia 100 juta nih disalahgunakan. Gak apa-apa, saya ganti 100 juta kalau ada donatur senilai 100 juta yang keberatan uangnya itu sama Agus dipakai untuk bayar Wawa. Di saat perseteruan konflik Agus dan Novi berlangsung damai dengan difasilitasi oleh Kemensos, ternyata netizen dihebohkan lagi oleh pihak Agus bersama pengacara barunya yaitu Alvin Lim. Kalau kita simak baik-baik, gesekan antara Farhad, Densu, dan Novi sudah ada pada titik perdamaian. Sudah tidak ada tindak lapor-melapor lagi. Pasca Agus menyerahkan kuasa hukumnya kepada Alvin Lim, ternyata publik dihebohkan lagi dengan gaya Alvin Lim yang arogan terhadap upaya penyelesaian kasus ini. Tentu Alvin menjadi sorotan netizen baru-baru ini. Kelakuan Alvin membuat banyak netizen menyoroti dan menghujat Alvin Lim. Beredar juga video lama Alvin yang terang-terangan mengatakan bahwasanya ada menteri yang goblok, tolol, dan tidak punya otak. Alvin juga kerap memberikan statement dengan mengumbar-umbar kekayaan dirinya. Lantas banyak pihak yang kecewa dengan pihak Agus ini yang seolah-olah dibikin keruh kembali oleh Alvin Lim. Ya, kamu membela, bagus. Jangan dibilang Alvin Lim itu nggak suka si Novi belain orang-orang apa ngambilin donasi, kagak. Itu bagus. Tapi dia di dalam kebagusannya melakukan hal yang lebih parah. Kalau si Agus ini melanggar etik, dia melanggar pidana, Mas. Siapa yang menyangkakan sesuatu harus membuktikannya. Tapi kalau dia tidak membuktikannya, ya orang yang melihat ini atau yang mendengarkan ini kan merasa juga ini jangan-jangan omong kosong ini kan, persangan-persangan negatif ini kan, fitnah-fitnah ini kan. Jadi akhirnya netizen berpandangan negatif setelah mendengarkan ini.
Jadi ya memang harus hati-hati bicara pengacara itu. Kalau cuma untuk gagah-gagahan, gak usah jadi pengacara. Yang lain juga bisa tuh kalau untuk gagah-gagahan kan. Dia harus membuktikan dong, bukan Novi yang membuktikan, dia yang harus membuktikan si Alvin sendiri. Dia bikin aja laporan polisi semuanya, bisa nggak itu? Kalau nggak bisa kan dilaporkan balik, gitu. Itu tadi prasangka-prasangka yang dasarnya nggak kuat tapi disampaikan kepada publik yang dilakukan secara tergesa-gesa. Artinya apa? Pengacara ini walaupun disebut pengacara tapi sebenarnya secara perilaku pengacara ya belum matang. Boleh kita bilang gitu kan? Boleh. Kita juga udah 25 tahun jadi pengacara. Melihat sikap Alvin yang terkesan angkuh, Pablo, pengacara donatur, juga ikut geram. Pablo juga menyinggung aksi Alvin Lim yang akan menanggung semua uang donatur, malah terkesan merendahkan para donatur dan sudah terlalu jauh pada konteks penyelesaian kasus ini. Saya sama sekali nggak pusingin tentang uang. Yang saya masuk ini adalah bagaimana Novi, Mas kalau lihat deh TikToknya Novi, TikToknya orang, ada Novi di kanan, di kiri temennya dia pakai kacamata, terus pakai perban di sini, joget-joget. Oh, Yoloino. Yoloino, sebelahnya Novi di situ kan. Itu kan mengolok-ngolok, Mas. Gitu loh. Ya kan? Jadi kalau memang kamu punya hati baik, niat baik untuk membantu masyarakat atau membantu orang yang kesusahan, nggak perlulah itu yang saya masalahkan tuh di situ. Ada beberapa poin yang memang tadi kita sampaikan kepada Pak Menteri begitu ya, terkait dengan aspirasi yang sudah kita dapatkan melalui polling. Itu ingin kami perjuangkan di sini. Kami pengen itu tetap menjadi salah satu acuan dalam proses perdamaian begitu. Jadi posisi daripada aspirasi donatur tidak akan pernah tergeser dari situ gitu ya. Selanjutnya pada saat kita tanyakan tentang mekanisme bagaimana uang tersebut, kami sampaikan ketika dipakai untuk pengobatan Agus, lalu nanti sisanya akan seperti apa. Fokus daripada Pak Menteri arahannya adalah kita fokus terhadap pengobatan Agus terlebih dahulu. Setelah pengobatan Agus terlebih dahulu kita fokuskan, nanti untuk sisa uangnya baru kita akan bicarakan lebih lanjut bersama-sama seluruh pihak. Begitu. Pada prinsipnya kami intinya mengikut arahan Pak Menteri. Kita pengen semuanya clear, tidak ribet lagi, tidak bikin pusing lagi. Nggak tiap pagi kita nontonin Agus mulu begitu ya ini.